Bab 884. Adril menatap Nancy dengan wajah muram. Dia benar-benar ingin menjelaskan kepada wanita ini bahwa semua rumor tentangnya di kota Silas adalah palsu. Adril dekat dengan Elisa dan Alia bukan karena mereka adalah istri orang. Ini hanya kebetulan saja. Maksudku, akan lebih baik kalau Pak Adril nggak mengganggu Elin. Petik 2. Nancy segera menjelaskan. Selama bertahun-tahun, ada banyak orang yang ingin mengganggu Elin, tapi semuanya meninggal dengan mengenaskan. Elin melahirkan Nando ketika dia berusia 15 tahun. Sekarang dia baru berusia 30-an, yang merupakan usia ketika seorang wanita sudah dewasa. Nancy takut Adril alias si binatang buas ini akan menjulurkan cakarnya pada Elin. Aku bukan kuda yang akan langsung menaikinya begitu bertemu dengannya. Adril memutar matanya dan menjawab dengan kesal. Nancy menatapnya dengan tatapan curiga, mengangguk dan berkata, "Aku percaya pada Pak Adril." Adril memutar matanya. Percaya atau tidak, meskipun Elin memberi hadiah besar, dia masih memperlakukan Adril dengan sangat dingin. Meskipun Adril harus mati karena kelaparan dan kehausan, dia juga tidak akan menerima makanan dari wanita itu. Adril tidak repot-repot menjelaskan dan Nancy segera mengirimnya kembali ke sanatorium. Nancy langsung menemui Calvin untuk melaporkan kepadanya tentang konflik yang terjadi hari ini. Adril justru sebaliknya. Pria itu berjalan menuju ruang latihan yang telah disiapkan Gary tak terkalahkan untuknya. Ruangan itu tahan api dan cocok untuk membuat obat-obatan. Setelah membuka pintu ruangan itu, Adril mengerutkan keningnya. Di dalam ruangan yang agak gelap dan sunyi, Junet sedang duduk di sana, memegang secangkir teh di tangannya sambil meminumnya perlahan. Wajahnya tersembunyi di balik cahaya setengah gelap dan ekspresinya tidak terlihat jelas. Junet mengangkat wajahnya, menatap Adril dengan senyum tipis dan menyapa. "Pak Adril, kamu nggak keberatan kalau aku datang tanpa diundang, kan?" "Siapa yang membiarkanmu masuk?" tanya Adril pelan. Junet tersenyum dan menjawab, "Ini adalah tempat ayah angkatku. Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau. Bagaimanapun, aku berbeda dari Tuan Adril yang mengobati penyakit untuk meminta bantuan. Aku memperoleh kekuasaan ini melalui prestasi militer yang nyata." Saat berbicara, Junet bermain-main dengan medali emas di tangannya. Di atas medali itu ada seekor naga emas yang memperlihatkan gigi dan cakarnya. Medali naga emas. Adril mengangkat alisnya. Medali naga emas ini hanya akan diberikan kepada mereka yang berusia di bawah 30 tahun dan memiliki prestasi militer yang luar biasa. Di antara 4 anak angkat Gary tak terkalahkan, Junet adalah pemimpinnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Dengan prestasi militer yang Junet miliki, dia memiliki kekuasaan yang besar di bawah Gary tak terkalahkan. "Pak Adril, apa kamu tahu artinya ini?" Junet tersenyum tipis. "Prestasi militermu," sahut Adril pelan. "Salah. Ini adalah nyawa manusia." Suara Junet tiba-tiba berubah dingin. Dia menatap langsung ke arah Adril. Sikap sopan dan santai sebelumnya langsung hilang. Saat ini, Junet adalah seorang jenderal yang terkenal di medan perang dan memancarkan rasa bangga serta arogan. Dia menatap Adril dengan dingin, tersenyum tajam dan berkata, 13 nyawa Master Puncak sudah aku tukar dengan medali naga emas ini." Adril menyahut dengan tenang, "Apa yang ingin kamu katakan?" "Niatku sangat sederhana." Junet berdiri, menatap Adril dengan tatapan merendahkan dan berkata, "Aku harap Pak Adril nggak menghalangi jalanku." "Kalau nggak," Adril tersenyum. "Kalau nggak." Junet menggelengkan kepalanya sambil mencibir, "Kamu memang mampu menyembuhkan ayah angkatku. Aku juga mengakui kalau kemampuan medismu memang luar biasa. Tapi dibandingkan denganku, kamu sangat nggak memenuhi syarat. Saat aku menghadapi batu mentah penghalang, aku nggak suka mengambil jalan memutar, jadi aku akan menendangnya begitu saja." Satu tendangan Master Puncak tingkat 8 bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pecahan batu mentah manapun. Aku khawatir Pak Adril mungkin nggak bisa menahan tendangan ini. Sampai sini, Junet mencapai puncak kekuatannya. Sikapnya agung dan mendominasi. Kekuatannya yang besar memaksa orang-orang untuk terpojok tanpa ada cara untuk mundur. Junet menatap Adril dengan tatapan tajam, seolah Adril akan ditendang sampai hancur berkeping-keping jika dia mengatakan, "Tidak." Adril hanya menatap Junet dengan penuh minat, lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Jenderal Junet sangat suka pamer. Kalau dulu, aku sangat ingin lebih banyak mengobrol denganmu, tapi sayang sekali sekarang aku sudah nggak ingin. Sekarang, tolong keluar dari sini, Jenderal Junet." Duar. Ekspresi Junet tiba-tiba menjadi dingin, lalu aura yang sangat kuat tiba-tiba meledak. Gelombang energi sejati langsung mengelilinginya, dengan kekuatan agung dan mendominasi yang memenuhi setiap sudut ruangan.